10 monster paling absurd di semua seri Resident Evil. Di video ini, kita akan memberikan ulasan mendalam mengenai deretan monster dalam seri Resident Evil yang memiliki desain unik namun seringkali dianggap aneh, absurd, hingga kurang masuk akal bagi para penggemarnya. Dunia Resident Evil memang dikenal dengan ancaman biologis yang mengerikan, namun tidak semua mutasi berhasil menciptakan kesan teror yang sempurna. Beberapa di antaranya justru tampil dengan desain yang membingungkan, atau bahkan terlihat sangat absurd. Yang pertama ada monster dengan nama Globster, Resident Evil Revelations. Bayangkan sebuah gumpalan daging raksasa berwarna abu-abu yang hanya tergeletak di pantai atau merayap lambat di lantai. Bentuknya tidak memiliki struktur tubuh yang jelas, hanya seperti adonan daging yang memiliki mulut, membuatnya terlihat sangat konyol dan tidak mengancam secara visual. Lich Zombie, Resident Evil Zero. Sekumpulan lintah yang bersatu membentuk tubuh manusia. Meskipun menyeramkan secara teori, tampilannya di dalam game sering terlihat seperti orang yang memakai kostum ghillie suit dari lintah, atau adonan lengket yang bergoyang dengan aneh saat mereka berjalan. Bandersnatch, Resident Evil Code Veronica. Monster ini memiliki satu tangan yang sangat panjang dan elastis, sementara tangan lainnya mengecil. Bentuk tubuhnya yang tidak proporsional dan cara ia berjalan dengan mengayunkan tangan panjangnya sering dianggap sebagai salah satu desain monster paling aneh dan kurang masuk akal. Torpedo Kids, Resident Evil Dead End. Nama dan bentuknya sudah cukup menjelaskan betapa absurdnya monster ini. Mereka adalah makhluk kecil yang bisa meluncur seperti torpedo di air atau melompat ke arah pemain, terlihat seperti bayi mutan yang sangat aneh. Popokarimu, Resident Evil 5. Campuran antara kelelawar dan serangga raksasa, bentuknya yang sangat besar dan desainnya yang ramai. Memiliki sayap kelelawar, tapi ekor seperti ulat bulu atau insek, sering membuat para pemain bingung, apa sebenarnya konsep di balik makhluk ini. Plan 43 atau Ivy, Resident Evil 2 Original, berbeda dengan versi remake yang lebih menyeramkan. Di versi aslinya, monster ini hanyalah tanaman berjalan yang memiliki kaki. Desainnya yang kaku, dan cara berjalannya yang sangat pelan, membuatnya terlihat seperti orang yang memakai kostum tanaman di acara karnaval, sangat jauh dari kesan ancaman biologis. Giant Moth, Resident Evil 2, dan Code Veronica. Monster ini hanyalah ngengat raksasa, tidak ada mutasi keren, hanya serangga berukuran besar yang terbang di ruangan. Tingkah lakunya yang hanya berputar-putar, dan sesekali menjatuhkan larva, seringkali dianggap sebagai desain musuh yang paling malas dan membosankan untuk dilawan. Ramon Salazar, bentuk mutasi dari Resident Evil 4. Salazar sendiri sudah terlihat aneh karena penampilannya yang seperti bangsawan kerdil. Namun, saat ia bermutasi menjadi monster raksasa, ia malah menyatu dengan dinding dan menjadi semacam tanaman daging raksasa yang tidak bisa bergerak. Melihat kepala kecilnya masih menempel di tengah tumpukan daging besar tersebut, seringkali terasa sangat konyol. Armadura, Resident Evil 4. Ini adalah baju Zira Ksatria abad pertengahan yang digerakkan oleh parasit Las Plagas. Meskipun konsepnya menarik, melihat baju besi kosong berjalan dan mengayunkan pedang di tengah laboratorium modern atau kastil, seringkali terasa tidak masuk akal secara biologis. Ini malah lebih mirip hantu di film kartun Scooby-Doo. Nah, akhirnya kita masuk ke urutan terakhir. Talos, Resident Evil Umbrella Chronicles. Upaya Umbrella untuk membuat Tyrant paling canggih, berakhir dengan desain yang terlihat seperti robot mainan. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi logam mengkilap, dan ia membawa peluncur roket besar. Desainnya yang terlalu mekanis, membuatnya kehilangan identitas monster organik yang menjadi ciri khas seri ini. Kesimpulannya, dari 10 daftar monster ini membuktikan bahwa eksperimen senjata biologis tidak selalu berakhir menakutkan. Terkadang, desain yang terlalu absurd justru membuat batasan antara horor dan komedi menjadi sangat tipis. Dari deretan monster ajaib ini, mana yang menurut kalian paling tidak masuk akal? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di konten menarik lainnya.